adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Kalian pasti sehat kan? Masih sukacita? Iya, harus sukacita dan harus tetap semangat meskipun kita beribadah di rumah. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bernyanyi bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan pujian dan syukur kami kehadirat-Mu untuk segala berkat yang kami terima hingga saat ini. Di sini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami kemampuan, hikmat dari Tuhan, agar kami memahami firman yang akan kami dengarkan, menjadi sukacita bagi kami untuk melakukan kegiatan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan untuk kita tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Ia sakit dan disembuh. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara,
Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini menceritakan tentang Raja Hizkia. Hizkia adalah seorang raja Israel di Yehuda. Dia memimpin bangsa Israel. Ibunya bernama Abi. Dia dipilih menjadi bangsa Israel, menjadi pemimpin bangsa Israel pada usia 25 tahun. Dan dia menjabat sebagai raja selama 29 tahun. Dia terkenal sebagai raja yang percaya kepada Tuhan. Dan menurut Alkitab, tidak ada raja sebelum dan sesudah Raja Hizkia sebaik dia, sebagai raja yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah seorang raja yang melakukan kesukaan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada nas hari ini diceritakan suatu saat Hizkia jatuh sakit. Dia jatuh sakit yang sangat parah. Lalu Allah berfirman kepadanya melalui Nabi Yesaya bahwasanya dia akan mati. Nabi Yesaya menyampaikan kepada Hizkia supaya ia menyampaikan pesan-pesan terakhir untuk keluarganya. Lalu apa respon dari Hizkia? Dia menangis. Dia memalingkan wajahnya ke dinding. Dia berdoa kepada Tuhan. Katanya, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup setia dan tulus hati di hadapan-Mu. Dia menangis dengan sangat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik, sama seperti kita ketika kita jatuh sakit, kita berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga dengan Raja Hizkia. Dia memohon dengan sangat supaya Tuhan menyembuhkan dia dari sakitnya. Lalu tidak lama kemudian Nabi Yesaya kembali menemui Hizkia. Dan dia menyampaikan kembali apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada Hizkia. Bahwasanya Allah berkenan dengan doa Hizkia. Allah berkenan dengan doa orang percaya yang sungguh-sungguh disampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan dia dan Tuhan akan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita ini menggambarkan kepada kita doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Allah berkenan dengan doa Hizkia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menyembuhkannya, dan itulah yang terjadi padanya. Kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman ini kita juga mau belajar memahami bahwa ternyata kesehatan itu sangat berharga.
Nah, coba bayangkan seorang raja di suatu tempat yang sangat luas, memimpin begitu banyak orang, tiba-tiba jatuh sakit. Nah, bagaimana dengan kelanjutan kepemimpinannya? Kesehatan sangatlah berharga. Jadi untuk kita adik-adik sekolah minggu, Inang mau bertanya, siapa di sini yang mau sehat? Siapa di sini yang mau hidupnya sehat? Ya, semua pasti ingin sehat. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita bisa mencoba supaya kita hidup sehat dengan beberapa cara. Misalnya yang pertama, kita memakan makanan yang bergizi. Ada nasi, ikan atau daging, sayuran, buah-buahan, dan susu. Nah, melalui makanan yang bergizi tadi kita akan memperoleh nutrisi yang baik. Kita akan memperoleh tenaga yang baru. Kita akan memperoleh kesehatan. Nah, jadi adik-adik adalah baik untuk makan sayuran. Nah, siapa di sini yang tidak suka makan sayur-sayuran? Nah, ternyata sayuran itu baik loh untuk mata. Sayuran itu juga baik untuk kulit, untuk menutrisi tubuh kita sehingga kita bisa sehat. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita sehat? Kita perlu istirahat yang cukup, tidur siang yang cukup, tidur malam yang cukup. Jadi jangan dilewatkan ya tidur siangnya adik-adik. Nah, tidak boleh terlalu lama bermain handphone. Tidak boleh terlalu lama bermain game sehingga istirahat kita terkuras atau berkurang. Nah, tentu kita pasti mau sehat kan? Nah, untuk itu harus istirahat yang cukup, tidur siang atau tidur malam yang cukup. Nah, kita tentu pernah mendengar, apalagi nih sekarang masa-masa pandemi ini, ada sebuah pernyataan mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk mencegah kita sebelum sakit lebih bagus kita, sebelum kita sakit lebih bagus kita mencegah. Nah, jadi bagaimana caranya mencegah? Itu tadi memakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, memakai masker kalau kita keluar rumah, dan rajin mencuci tangan. Nah, yang terakhir adik-adik, jangan sampai terlupa. Bagaimana supaya kita sehat? Itu tadi penjelasan supaya fisik kita kuat, tubuh kita sehat, tetapi hati kita juga perlu sehat. Bagaimana caranya? Di Alkitab dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jika hati kita gembira, jika hati kita penuh ucapan syukur, jika hati kita penuh pujian kepada Tuhan, jika hati kita penuh doa kepada Tuhan, maka kita akan bahagia. Nah, bahagia akhirnya kita akan sehat. Jadi tidak boleh sering-sering cemas, tidak boleh takut, tetapi gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kiranya firman Tuhan ini menjadi sukacita untuk kita, untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap bersukacita, untuk tetap menaikkan pujian bagi Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, sehingga hidup kita selalu diberkati oleh-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu untuk mempercayai, untuk yakin atas segala kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami turut menjaga kesehatan kami. Kami turut bergembira, bersukacita, sebab Tuhanlah penolong, Tuhanlah perlindungan bagi kami. Bapa di surga, pada hari ini juga
Kami mendoakan seluruh keluarga kami, kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati segala pekerjaan mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertailah kami di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Ku rindukan